Kalau Mas Aris kan sama Batara Karang udah nyatu. Bisa dibilang nih sampai sekarang nih kayak masih kemana-mana tuh nih, kayak menceritakan ini jujur nih, kok parah benar-benar sakit ini. Nah itu terbang, datang, ya minta. Nanti pergi lagi ke pemilik yang aslinya. Si Mas Haris kasih. Ya dikasih karena apa? Udah nyatu. Saya hidup dari zaman Aji Saka, ratusan tahun. Saya penganut ilmu Batara Kala yang tidak bisa mati dan bumi pun tidak bisa menerima saya. Karena kodam dari Batara Kala itu melebihi dari kodam-kodam yang lain. Nah bahkan bank-bank juga pasti ada. Ada itu 100% ada. Karena kenapa? Saya jangan sampai kecolongan. Orang yang mempunyai harta pasti mempunyai kecurigaan. Kan kayak gitu Mak. Apapun bentuknya saya pasti ada penjaganya, sosok goib. Nah sosok goib itu yang paling tingkatannya tingkat tinggi ya Batara Kala itu. Melanjutkan kisah kelam Mas Haris pada video sebelumnya, Abah Sukma merasa kasihan dengan kondisi Mas Haris yang benar-benar hancur karena terkena efek ritual pesugihan Batara Karang. Perang gaib terjadi untuk memutus tali ikatan dengan Batara Karang itu. Dengan waktu yang panjang dan tenaga besar yang terkuras. Semuanya harus ditempuh oleh Abah Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sobat malam mencekam? Mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak uangnya ya, lancar semua bisnisnya. Sobat, malam hari ini kembali tim MM menghadirkan Abah Sukma. Nah, di depan kita Abah Sukma. Yang belum tahu, nonton dulu videonya ada di atas. Siapa itu Abah Sukma? Sedikit gambaran, Abah Sukma ini adalah mantan seorang dukun santet dulunya. Tapi setelah beberapa tahun Abah Sukma kembali ke jalan yang benar, begitu kira-kira ya. Dan Abah tidak melakukan hal santet menyantet atau ilmu hitam, tidak lagi dijalankannya. Dan dandanannya pun tampilan Abah masih seperti dulu Bah ya. Tidak dirubah. Seperti inilah hari-harinya Abah Sukma. Nah sobat, malam hari ini ada kisah dari Abah Sukma. Jadi jangan skip videonya. Tapi sebelumnya kita coba ngobrol-ngobrol dulu dengan Abah Sukma nih. Mengenai komentar-komentar di videonya Abah yang sebelumnya. Meminta bantuan Bah katanya. Untuk diskusi atau menyelesaikan masalah pengobatan terkena gangguan dari makhluk-makhluk halus gitu Bah. Bah, ini banyak sekali WA yang masuk ke saya Bah. Jadi wah bisa dikatakan ratusan apa itu, ribuan mungkin. Itu meminta nomor Abah. Saya sendiri kebingungan dan tim. Kira-kira Abah, apa harus saya berikan kontak ke Abah? Atau jangan, gimana menurut Abah? Gini Mang kalau ada orang yang memanfaatkan Abah, jangan pernah dikasih. Jadi Abah tidak mau nih, nggak mau ya nomor Abah disebarluaskan. Iya Mang. Oke baik. Jadi mungkin nanti akan timbul hal-hal negatif Bah, mengatasnamakan Bah Sukma. Itu sudah pasti bukan Abah Sukma ya. Sudah pasti bukan Abah Sukma. Artinya orang yang oknum lah Bah. Ya. Karena gini Mang sejatinya Abah Sukma itu mengobati orang, menolong orang itu bukan karena materi Mang Walaupun Abah juga butuh materi. Tapi yang namanya ilmu harus kita amalkan Mang Siapa saja. Tergantung keyakinan diri sendiri. Bukan apa yang mengobati tapi dirinya sendiri. Yang penting itu yakin dulu Mang Dan insya Allah Abah akan bantu semua. Tapi kalau ada yang mengatasnamakan Abah Sukma minta
transferan segini bahkan sampai jutaan, itu hanya sekedar oknum yang memanfaatkan nama saya, Mang E. Sudah pasti bukan Sudah Abah yang pasti minta ya. bukan Abah. Jadi jangan transfer. Jangan transfer. Oke, baik. Nah, sobat malam mencekam, mudah-mudahan ini jelas ya dari Abahnya sendiri. Abah tidak pernah meminta sepeser pun dari pasiennya. Dan tim malam mencekam tidak pernah menerima atau merekomendasikan seorang paranormal dari channel YouTube. Jadi tidak sepeser pun tim malam mencekam pernah menerima uang dari klien atau dari subscriber. Sekali lagi, tim malam mencekam tidak bertanggung jawab apabila ini terjadi pada sobat semua. Begitu ya? Oke. Nah, Bah, ini kok bawa peralatan perang nih, Bah. Oh gini, Mang Ini E. gimana ceritanya Nih, nih? ada kasus tahun 2020, Mang E, tentang pemutusan Betara Karang. Kenapa Abah bawa ini? Ini hanya sekedar untuk membentengi yang ada di sini, Mang E. Nah, kebetulan kasusnya si Mas Haris ini, karena rasa kasihan, beliau punya anak dan istri yang harus dinafkahi. Akhirnya Abah itu masuk. Oke. Jadi yang belum tahu, Abah ini menolong seorang narasumber malam mencekam, Narasumber. namanya Haris. Haris ya, Mas Haris. Dan videonya ada di sebelum video ini. Satu video sebelum ini ya. Jadi sebelum video Abah Sukma ada video Mas Haris. Jadi Mas Haris ini seorang yang melakukan pesugihan, dengan menggunakan media Batara Karang. Sampai dengan saat ini masih menempel lah Batara Karang itu di diri Mas Haris. Mas Haris ya. Apa energinya ya, Mbak ya? Energinya tuh. Jadi gini, Mang E. Kalau Mas Haris itu ada 2 kasus. Itu kasusnya dari tahun 2020 sampai sekarang masih merasa dihantui. Oke, Bah. Tahan dulu, Bah. Jadi sobat malam mencekam, jangan skip videonya. Yang belum nonton videonya Mas Haris ada di atas. Satu video di belakang ini. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Abah Sukma. Halo Sobat Malam Mencekam, merayakan 1 juta subscriber, tim Malam Mencekam bakal berbagi merchandise 50 t-shirt Malam Mencekam dan grand prize 1 buah handphone. Caranya, tulis komen di kolom komentar video ini. Tulis kalimat ucapan selamat untuk Malam Mencekam. Sekreatif mungkin dan dilarang menjiplak kalimat orang lain. Lalu tuliskan akun Instagram dan nama kalian di ujung kalimat. 5 pemenang akan diundi secara acak menggunakan komen picker dan diumumkan di video selanjutnya. So, segera ikutan event ini yang berlangsung mulai dari tanggal 4 sampai dengan 22 Oktober 2023. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Di tahun 2020, Mas Haris ini meminta bantuan sama Abah melalui temannya yang namanya Bobon nih, Pak. Mang E. Bah, saya minta bantuan untuk teman saya namanya Mas Haris. Kenapa, Bon? Dia itu seorang pemuja Betara Karang. Abah sanggup enggak? Tadi awalnya Abah itu enggan untuk membantu. Kenapa? Karena dia itu sedang menjalani karmanya. Karma yang pernah dijalani tentang kejahatan-kejahatannya. Cuma rasa belas kasihan. Abah, Mas Haris itu punya keluarga yang harus dinafkahi kan gitu, Mang E. Akhirnya Abah masuk situ. Udah, Bon. Kamu pulang sana, tanyain sama keluarganya Mas Haris, yakin enggak Abah nanganin tuh, Abah ngobatin. Kalau enggak yakin jangan. Kesembuhan itu bukan milik Abah, tapi milik diri sendiri. Adanya kun fayakun itu adanya keyakinan dari diri sendiri. Nah, oke, Bah, saya ke rumahnya. 3 hari datang lagi si Bobon nih. Bah, katanya keluarganya itu siap. Maharnya berapa? Abah enggak memastikan mahar. Abah mengobati orang, menolong orang itu bukan karena materi.
Yang penting kita tujuannya satu, itu menolong. Sampaikan, tapi awas, kamu jangan mengada-ngada nih. Mengada-ngada bagaimana, Bah? Abang nggak butuh duit, nggak minta uang, tapi kamunya suruh ini jangan. Siap, Bah. Akhirnya si Bobon pergi lagi. Kelima harinya si Bobon datang, Abah udah siap, sekarang Abah jemput. Di pintunya itu Mas Aris Mang sudah tatapannya itu sinis, gak kenal sama belas kasihan. Coba dalam hati, Abah, kamu harus bisa menguasai dirimu sendiri. Jangan kau ikuti kejahatan-kejahatan itu. Saya tanamkan ke hatinya Mas Aris. Kamu harus bisa menguasai dirimu sendiri, Haris. Jangan kau lakukan itu. Tapi dia itu tetap aja dengan tatapan-tatapan yang gak bersahabat. Kamu kenal Tuhanmu, kamu tahu lafadzmu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya hajar itu hatinya. Akhirnya sadar dan apa suruh masuk. Di dalamnya tuh Mang yang paling Abah terkejut, istrinya itu seperti kesurupan lagi. Kenapa kamu datang ke sini? Jangan ikut urusan saya. Tapi Abah selalu diam. Tinggal bacakan aja dalam hati Abah. Salurkan isi hati Abah ke isi hatinya istrinya. Kamu jangan pernah dirasuki. Kamu harus bisa menguasai dirimu sendiri. Ingat Tuhanmu, ingat lafadzmu, la ilaha illallah, la ilaha. Akhirnya dengan kekuatan yang maha kuasa nih Mang saya sebetulnya sedih Mang melihat kasus seperti ini. Sedihnya gini, kenapa orang sampai setega-teganya berbuat kayak gitu? Demi karena menjalankan duniawi. Oke, kita terlilit utang seberapa banyaknya, tapi jangan mentuhankan seorang Batara Karang itu. Jadi Mas Haris ini dimanfaatkan, Mbak ya? Dimanfaatkan itu. Memberikan darah. Betul. Betul Mak. Istrinya saya Abah sadarkan dan Abah nasihati. Gimana kronologi ceritanya? Coba ceritakan sama Abah. Istrinya bilang, Bah, suami saya kalau jam 12 malam badannya terasa panas Pak. Kalau minum 1 galon 2 galon habis. Saya ingin sembuh Pak. Suami saya ingin sembuh. Oke Abah, akan saya tolong. Tapi dengan satu catatan, sarana harus dilengkapi. Tidak semudah itu. Cuma Abah minta 3 syarat aja. Istrinya bilang sama Abah, Pak, kembang Kamboja 3 tangkai. Kenapa harus Kamboja? Kamboja itu menandakan bunga kematian. Ya, emang pada dasarnya untuk kesempurnaan hidup. Kamboja 3 tangkai, air dan garam. Untuk apa? Ya untuk sarananya, untuk mengobatinya. Akhirnya si istrinya nih dikasihlah. Dan tidak berhenti segitu aja Mak. Sangat berat. Sangat berat. Saya tawasulin itu. Tawasulnya belum berhenti, Mas Haris sudah kalap Mak. Sudah dibantingi semua. Istrinya di sini, temannya Bobon di sini, Mas Aris saya udah kalap. Tapi Abah tetap kasih pembenteng. Jangan sampai kekalapannya Mas Aris itu membahayakan di sekitar Abah. Saya kasih benteng, terus bunga 3 tangkainya di situ. Kemudian si Mas Haris itu makan bunga itu. Sampai berapa jam itu kalapnya Mas Haris untuk mengeluarkan sisa-sisanya itu.
Akhirnya dia pingsan dengan muntah itu lendir-lendir tuh Mang. Kalau saya lihat lendirnya si Mas Haris nggak bisa makan Mang. Karena itu lendirnya itu dari mulut, dari hidung itu keluar semua. Tapi saya tidak berhenti sampai segitu aja. Saya kejar terus itu. Sampai ke akar-akarnya tuh Mang. Saya kejar. Saya tawasul sampai selesai itu. Biar yang pingsan nggak apa-apa. Yang penting tujuannya itu saya menolong. Si Mas Haris ini sempat kaya atau enggak, Bah? Menikmati hasil. Justru seperti itu Mang yang saya kasihan. Hidupnya sederhana, kaya enggak, dimanfaatkan sama orang. Cuma karena saya tidak menyalahkan si Mas Haris, enggak. Karena beliau itu seorang yang mempunyai kekurangan ekonomi. Si pemilik Batara Karang ini, Bah, Iya. di cerita itu, Iya, ini bawa uang katanya. bawa uang. Uangnya berhasil Berhasil. wujud, itu dibawa kabur. Iya itu Pak. Betul Saya seperti itu ya, Bah? kasihannya seperti itu. Kalau Mas Haris itu dimanfaatkan sama temennya sebetulnya. Berhasil nyata uangnya dibawa kabur sama temennya. Kan kasihan. Nah jangan sampai hal-hal itu terjadi makanya. Nah saya masuk dari situ makanya. Sampai kalap saya sendiri pribadi sendiri metu darah dari hidung saya makanya. Tentang sosok makhluk tersebut makanya. Saya sempat bertemu dengan dia, dengan sosok itu. Emang saya tujuan saya kejar itu. Saya kejar itu, makhluk itu. Sampai di mana. Karena jangan sampai mengganggu saudara-saudara saya. Dengan tawasul saya, dengan zikir-zikir saya. Akhirnya nih Mang saya tertidur. Tapi tertidur itu dalam keadaan sadar Mang Kok raga saya ada, sayanya ada. Akhirnya saya jalan. Nah, di dalam gua itu Mang itu sosok wujud tinggi besar tapi rupanya itu manusia Mang bukan siluman. Tapi kencungnya ada kunjungnya di sini. Saya tanya, kamu siapa? Tidak perlu tahu tentang urusan saya. Saya hidup dari zaman Aji Saka, ratusan tahun. Saya penganut ilmu Batara Kala yang tidak bisa mati dan bumi pun tidak bisa menerima saya. Dan saya juga sempat bertarung dengan Batara Kala sampai saya mimpisan nih Mang membantu tanpa ada timbal balik lah. Tapi saya ikhlas. Cuma ada satu kenang-kenangan aja nih Mang Ini dari sosok Batara Karangnya. Ini Bisa diperlihatkan, Bah? Bisa. Ini berupa taring Mang Saya cabut taring depannya. Jadi si Batara Karang itu ompong dong, Bah? Karena dia mau nyekek saya tadi, saya kan repek tangannya. Ini Mang Ini taring. Boleh ke kamera, Bah? Taring ya? Ini taringnya Batara Kala nih. Tuh. Nah ini hasil dari perang yang tadi tuh Mang Kalau ini tercabut, kekuatannya lemah, Bah? Lemah, dia nggak bisa. Cuma hawa-hawanya aja, tapi nggak bisa mengganggu. Tapi kalau mengganggu lagi ya jangan tanya, saya cabut lagi nanti. Biar nggak bisa makan apa-apa itu. Tuh Mang ini asli nih Mang Kalau setiap kali datang, ini pasti wujud Mang Tapi nggak bisa apa-apain. Coba kalau saya jahat, saya perintahkan untuk cari uang. Saya sudah jadi miliuner kan Mang Tapi saya nggak mau hal-hal seperti itu. Dan alhamdulillah Mang meskipun Mas Haris itu bayang-bayangnya masih diikutin, itu kan sebetulnya bukan dari Batara Kalanya.
dari perasaannya sendiri yang terlalu menghalusinasi akan datang, akan datang, akan datang. Dan kalau orang merasa ketakutan, akan terjadi kayak gitu, Mak. Apa yang pernah dijalani waktu dulu itu akan terjadi. Karena merasa ketakutan, merasa ketakutan, merasa ketakutan. Dan setiap orang yang merasa ketakutan, apa yang kita lihat tetap wujud yang itu. Padahal itu tidak ada. Yang penting kita mempunyai keyakinan yang kuat, iman yang kuat, insya Allah semuanya akan diselamatkan. Manusia kan punya titik iman, punya titik 5 cahaya yang ada dalam diri manusia itu harus diamalkan. Nah, kalau 5 titik cahaya diamalkan, insya Allah apapun yang kehendaknya akan diijabah sama Allah. Kan kayak gitu, Mang. Jadi kalau kita itu jangan segan-segan lawan rasa takut itu. Saya selalu kasih saran kepada Mas Haris. Kamu jangan terhalusinasi. Insya Allah kalau kamu imannya kuat, keyakinannya kuat, tidak ada hal-hal yang akan terjadi. Walaupun jarang kita ketemu, tapi Abah itu selalu dipantau, selalu mantau. Karena Pak Abah merasa tanggung jawab, merasa tanggung jawab dan merasa kasihan. Makanya saya pantau terus. Mbah, yang memegang Batara Karang ini siapa sekarang, Mbah? Pemiliknya sebenarnya. Itu dari orang Cianjur, Jadi si Mas Haris ini nggak pegang kan? Enggak pegang sama sekali. Orang ini berarti terus kaya dong, Mbah? Ya terus kaya, Nah, cuma kan kita kasihan sama Mas Harisnya. Mas Kenapa? Haris yang ritual, yang membawa hasil itu orang Cianjurnya, temannya Mas Haris. Kenapa dia nggak melakukan sendiri, Mbah? Gini, Si orang Cianjur itu. ada kecocokan masing-masing. Yang namanya makhluk itu mempunyai sifat welas asih juga seperti kita manusia, mempunyai kecocokan. Nah, kemungkinan si temannya Mas Haris sudah ditanya kemana, kamu nggak cocok, ada lagi yang cocok, cari yang cocok. Nah, makanya Mas Haris ini yang jadi sasarannya. Kalau kecocokan kan darahnya itu. Darahnya Mas Haris itu cocok karena Batara Karang itu makanya darah. Nah itu. Nah Batara Karangnya itu mengabdi ke Mas Haris. Mas Haris juga memujanya. Yang dapat hasilnya orang lain kan kasihan, makanya. Kan semuanya cerita apa kalau setiap menangani kasus ceritakan dulu apa permasalahannya dan apa penyebabnya. Itu. Jadi sedangkan si Mas Haris ini nggak tahu cara memanfaatkan Batara Karang ini. Nggak tahu. Kalau bisa memanfaatkan dapat hasil, Bang. Dapat hasil pasti. Yang bisa kuncinya kan ada sama temannya. Mas Haris tinggal ngasih makannya aja. Tadi tuh, ya Mas Haris tuh. Nah makanya setiap jam 12 malam panas itu badannya. Sampai saat ini Mas Haris harus kasih darah, Mbak? Ya enggak. Masih? Enggak. Cuma kalau sewaktu-waktu dia datang, itu pasti meminta. Sampai sekarang. Walaupun sudah dibentengi juga yang namanya manusia kalau enggak punya keyakinan, merasa dirinya takut, dia akan datang. Ya itu lemahnya di situ. Datang menggigit atau Enggak. gimana, Mbak? Datang wujud. Kalau Mas Haris kan sama Batara Karang udah nyatu. Bisa dibilang nih sampai sekarang nih kayak masih kemana-mana tuh. Nih kayak menceritakan ini jujur nih. Kepala benar-benar sakit ini. Datang wujud. Seperti apa itu bola. Kayak itu terbang. Datang ya minta.
Nanti pergi lagi ke pemilik yang aslinya. Si Mas Haris kasih. Ya dikasih karena apa? Udah nyatu. Kalau nggak dikasih juga Mas Haris kan punya rasa takut, Ancaman. ancaman. Kalau nggak dikasih kan tahu sendiri, mungkin orang juga tahu lah Batara Karang kalau marah seperti apa. Kan kayak gitu. Makanya kamu harus lepas dari situ. Kamu harus lepas, tapi yang namanya perjanjian nggak bisa lepas dengan mudah. Harus bertahap, kuatkan dulu jati dirinya, kuatkan dulu keimanannya. Itu Hanya dikucurkan atau gimana, Bang? dikucurkan ke mulutnya, ditetes, seret, terus diteteskan ke mulutnya. Itu nanti dia kan bergetar, ada kehidupan. Nah setelah ada itu bang, cuma kebodohannya Mas Haris ini, maaf Mang ya, nggak bisa merintah. Coba kalau diperintah, itu kebodohannya cuma satu. Nurut aja ya. Iya, tinggal dikasih makan ya udah, dikasih makan terbang lagi, hilang lagi. Itu beda dengan jenglot ya, Bang ya? Jenglot sama Batara Karang itu beda-beda tipis Mang. Kalau jenglot itu yang dari semacamnya hewan, ada ular, nah itu jenglot, termasuk jenglot. Kalau Batara Karang beda lagi. Batara Karang itu seperti wujudnya seperti manusia, yang rambutnya panjang, ada kukunya. Itu. Nah itu zaman waktu apa nangani kasusnya si Mas Haris nih, itu zaman Aji Saka Mang. Berapa tahun sekarang, ratusan tahun. Itu adanya Batara Karang itu zamannya Aji Saka. Sebetulnya dia itu penjelmaan dari Dewata Cengkar Mang. Dewata Cengkar itu yang menganut ilmu Batara Kala dari zaman pewayangan. Batara Kala itu nggak bisa mati, abadi, dan mati pun bumi nggak bisa menerimanya. Itu. Jadi orang-orang penganut Batara Kala, ilmu Batara Kala itu awal dari zaman pewayangan. Itu Mang. Jadi kalau masalah jenglot, apa itu beda lagi. Jenglot itu dari semacam hewan, ular yang sudah mengeras, bertaring. Nah sama juga seperti manusia itu, tergantung kita penjelmaannya. Nah itu dari wujud kesempurnaan. Kalau mempunyai ilmu Batara Kala yang sempurna, itu tetap wujudnya seperti manusia, mengecil. Tapi kalau nggak sempurna itu seperti hewan wujudnya. Kenapa seperti hewan? Karena tidak sempurna waktu mempelajari ilmu Batara Kala itu. Tapi kalau sempurna mempelajari ilmu Batara Kala sampai beberapa tingkatan, nah dia akan mengecil. Tapi secara akal sehat dia akan hidup semua makanya. Karena apa? Karena dari energi-energi ilmunya itu yang menghidupkan tuh. Nah, itu makanya. Jadi kita hati-hatilah kalau ada teman meminta kayak gini, kita harus waspada. Barangkali teman itu mau memanfaatkan saya, cari teman yang baik-baik lah. Ini kasusnya seperti, jangan seperti Mas Haris, kasihan. Uang sih wujud, uang sih ada, tapi di bawah dengan alasan yang tadi bilang sama apa ini, tolong ceritakan apa uangnya ada enggak, ada, hasilnya ada, tapi dibawa dengan catatan alasan untuk disucikan dulu, untuk Fakir miskin. yatim miskin, fakir miskin, pokoknya sebisa-bisa aja lah. Nah ini Mas Arisnya ini mau aja karena emang dianya nggak ngerti. Miliaran lah kata dia, namanya uang bertumpuk itu. 100 ribuan. 100 ribuan itu. Entah uang palsu atau apa, entah dia ngerjain saya kan gitu. Ada itu, tapi syaratnya ini jangan di ini dulu, jangan dibawa dulu. Loh kenapa kata saya? Ini kan udah berbentuk uang kata saya. Udah langsung ditutup ya Pak, saya tinggal tek. Nanti mau saya bawa ke Kuningan dulu, mau saya sodorkan ke anak yatim atau ke orang yang nggak mampu. Karena itu persyaratannya, berapa persennya harus disumbangkan. Gitu. Tapi saya turutin. Karena melihat dia itu teman sejati, teman karib, akhirnya percaya aja. Nggak pulang, nggak datang, datang lagi, baik lagi. Nggak tahu itu, awas hati-hati itu. Jadi
untuk pembodohan kalau punya teman yang mau cari pesugihan apa, hati-hati. Jangan. Sebab akhirnya nanti ya dibodohin. Cari wong Jawa, sopo goblok, sopo pinter. Bener enggak mak? Ya. Hati-hati. Kalau seperti kayak gini kasihan Mas Haris. Udah habis uangnya buat beli darahnya, buat makan di petara kalanya. Dia kan tetap datang. Si Mas Haris ini otomatis ekonominya jadi susah, Bang. Kalau masalah ekonomi tetap beliau itu standar makanya. Standar. Enggak susah, enggak terlalu susah kayak dulu. Nggak ada pengaruh dari BK ini. Enggak ada. Itu tetap jalan. Aktivitas sehari-hari jalan. Istrinya juga jalan. Tadi kalau masalah ekonomi Mas Haris masih standar. Mungkin berbicara terlalu dalam tentang hal-hal pemasukan nggak berani mak ayah. Iya. Maaf. Karena itu rahasianya beliau sendiri. Tapi perhatikan sampai sekarang stabil. Dan Nggak jarang gangguan ya. nggak ada gangguan. Dan juga tanya, kenapa kamu bisa stabil? Kamu nggak melakukan pesugihan lagi? Tetap tetap pantau? Nggak katanya. Saya lebih enak kayak gini, jualan. Oke, jalankan. Ada niat waktu ngobati, Bah. Kenapa nggak diambil aja oleh Abah batara karangnya? Gini Mang kita mengambil batara karang itu tidak mudah Mang Abah sendiri bisa. Tapi untuk kedepannya itu membahayakan Mang membahayakan karena sosok makhluk jin dia akan berpura-pura baik dalam tuannya. Di belakangnya dia akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan tuannya. Jadi setiap dia datang setiap dia datang hanya cuma ini aja. Ingin menanyakan ini dengan alasan taring itu masih ada. Nah ini taring dari petara kala. Jadi setiap saat itu dia datang menanyakan ini, cuma ini aja yang ditanyakan. Abang enggak ambil. Dia nggak bisa ambil sendiri, Bah. Enggak bisa. Dicuri maksudnya. Enggak bisa, ini sudah terkunci. Enggak bisa. Ini sudah terkunci, makanya. Jadi enggak ada yang bisa ngambil ini. Terkecuali kita manusia biasa. Kalau masalah petara karang enggak bisa diambil, ini sudah terkunci. Udah ada spesial terkunci dan juga enggak mau memanfaatkan ini. Kalau mau memanfaatkan ini, sudah jadi milioner, Apa, Bah? Caranya gimana? Caranya ini tinggal dipanggil aja, Dipanggil dengan mantra-mantra kejawen, dia akan datang. Mantra-mantra dari Aji Sakaiku dulu. Ono coro kota Soal Poto Jaya Monggo Potong, dia akan datang. Setelah datang? Saya perintahkan, kalau Abah mau. Enggak kasih makan ya, bisa sanggup. Karena Abah punya ininya. Punya patinya nih. Jaminannya ya. Jaminannya ini. Kalau nggak mau saya tunggal, saya patahkan. Ini. Dia akan takut, takut dengan dirinya sendiri. Disuruh apa aja mau, Bah? Mau. Ambil uang atau Mau. apa orang? Mau. Tanpa dikasih imbalan kalau Abah mau, Ini. Saya perintahkan mau. Ini pernah ada yang nawar taring ini, Mau ada yang nawar? Ada yang nawar. Berapa nominalnya, Bang? 100 juta, Tapi Abah nggak kasih. Untuk dipakai seperti tadi? Seperti tadi. Mau diambil BK-nya? Mungkin dia itu tahu cara-caranya,
tapi abang nggak kasih. Nah ini kan ada dua Mang Ada 2. ada dua. Ini satu taringnya nih, ini satu, dan ini istrinya Mang yang ada dalam batu ini istrinya. Nih Ini dari mana datangnya? sama Mang dari gua itu. Ini dalamnya naga bumi nih Mang Ini Coba ke gurunya kamera. Bathara Kalanya ini. Ke kamera. Ini naga Itu bumi. batu ya? Batu nih. Ini Maksudnya istrinya istri BK ini. BK-nya itu. Ini naga bumi. Nih, Dia juga ikut menyerang, Bah. ikut. Nih, istrinya naga bumi. Tadi kepalanya seperti dewi, tapi badannya seperti naga. Ini naga bumi. Nih. Ini satu jodoh Mang Ditawar 100 juta abang nggak kasih. Takutnya disalahgunakan. Si naga bumi ini juga mencari ini, Bah. Mencari ini Datang ke Abah juga. datang. Memohon ya, Bah. Iya. Nih. Mungkin yang menawar ini tahu untuk apa-apa ya tahu, tapi nggak apa kasih. Kebanyakan orang yang bertempur dengan BK itu kalah ya, Bah. Kalah. Yang saya dengar gitu. Iya, Betul itu, Bah. Betul. Karena gini Mang kuncinya itu satu Mang jangan pernah takut sama siapapun. Karena manusia itu makhluk yang paling mulia. Emang kalau Bathara Kala itu menakutkan, tapi apakah kita lebih takut daripada Bathara Kala? Dia berani, saya lebih berani. Kan abang selalu kuncinya kayak gitu Mak. Dia jahat, saya lebih jahat. Dia baik, saya lebih baik. Abang selalu menanamkan hal-hal seperti itu. Jadi tergantung keyakinan kita sendiri bagaimana untuk mengalahkan Bathara Kala. Bah, si pemilik orang Cianjur ini tahu kalau ini sudah dikalahkan. Tahu pasti. Ada serangan ke Abah. Kalau serangan belum ada. Tapi dampak-dampak dari penanganan itu udah ada. Udah ada. Dampak-dampaknya seperti apa? Ya cuma apa yang merasakan. Karena pasti dia juga kerasa bahwa sosok Parewangannya nggak pernah datang tuh. Nah mungkin dia kan cari lagi guru lagi. Tetap. Jadi apa yang ditangani, apa penanganan itu selalu mendapat hal-hal yang pasti ada timbal balik serangannya tuh makanya ada. Bathara Karang ini kalau dijual, dengar-dengar harganya fantastis, Bang. Bisa mencapai miliaran makanya. Miliaran. Itu bervariasi makanya. Tingkatan-tingkatannya itu ada. Bathara Karang itu ada tingkatan-tingkatannya. Seperti kita beli tuyul aja tuh Mang tuyul yang warna ini sekian itu ada. Itu miliaran Mang dan hasilnya juga melebihi dari kita beli. Bisa pindah tangan ya, Bah ya? Bisa. Bagaimana caranya? Nah gini, seumpama nih Mang kita punya Bathara Kala. Nah Bathara Kala itu cocok nggak dengan darahnya saya yang kasih makan? Kalau dia nggak cocok, saya yang punya itu cari yang cocok. Tapi dia itu tetap ngabdi sama saya. Itu Mae. Kita membeli Bathara Kala juga itu dengan dasar ritual dulu. Enggak seperti kita beli sabrang atau bawang. Kita ritual dulu. Kemauannya ini apa Bathara Kala ini kalau kita beli. Maunya yang seperti apa, makannya seperti apa. Ada pasti ritual kayak gitu. Dan yang membawanya juga
Yang mau beli juga nggak sendirian Mang minimal 5 orang 4 orang. Dan dia itu dihidupkan lagi nanti dengan darahnya si Pak Kuncen lah bisa dikatakan. Dia suruh milih mana yang cocok kamu pilih. Nah tumbanya itu ya dari sini dulu Mang Misalnya cocoknya si A, ya udah si A. Tapi saya yang beli, saya yang perintahkan kamu kalau makan kayak gitu. Nah ini yang satunya nih yang disukai sama Batara Kala nih Mang Saya ambil, suruh bekerja apa, suruh pendamping apa lah. Yang penting jangan lepas dari saya aja, tetap mengikuti saya. Nah tujuan saya supaya orang ini bisa ngasih makan ini dengan cara apa aja. Sekarang gini Mang zaman sekarang kalau orang dikasih uang kan pasti mau Mang ya kan, tidak mengingat seberapa kita bahayanya, tidak mengingat seberapa kita resikonya. Kalau kita mengangkat orang, yang penting saya gaji sekian, apa yang saya kerjakan kamu mau siap. Ya ini itu kejahatan orang yang mempunyai Batara Kala itu Mang Si orang ini yang kasih darah lama-lama meninggal juga, Bah? Ya enggak, tetap dijamin Mang sama sayanya. Maksudnya kondisi kesehatannya dijamin. tetap dijamin, stabilakan. Nah kalau kita mengasih makan Batara Kala enggak 1 liter, enggak 2 liter, 3 tetes 4 tetes juga. Oh cukup Bah? Cukup. Enggak seperti kayak di film-film enggak Mang Kalau kita ngasih makan 1 liter 4 liter atau minimal lebih dari takaran itu ya banyak yang mati Mang Cuma waktu di Mas Haris ini katanya dia sampai ke sebuah tempat minta diambilkan darahnya itu Pak. Nah itu kalau ritual beda lagi Mang Oh beda lagi. Beda lagi. Kalau ritual itu minimal 1 cangkir cilik tuh Mang yang segini nih. Sloki ya. Nah itu pun kita harus beli ke PMI tapi dicampuri darah yang disukai dulu, yang disukai Batara Kalang dulu. Kita samakan darahnya. Misalnya darah O ya kita beli darah O, tapi dicampuri dulu sama darah orang yang disukai sama Batara Kala. Itu Mak. Seperti kasus Mas Haris itu Mas ya. Haris itu. Jadi nggak sepertinya kita ngasih makan Batara Kala 1 muk atau segelas penuh ya. Nggak ada yang kuat orangnya Mak. Kita donor aja setiap bulannya kadang lemes, apalagi disedot sama Batara Kala. Cuma 3 tetes 4 tetes. Kalau buat diperintah untuk menyantet orang, mengguna-guna orang, cuma 3 tetes 4 tetes. Konon katanya pejabat pun banyak yang mengincar Batara Karang, itu betul Bang? Pasti. Untuk apa pejabat-pejabat ini? Kalau gini Mang kalau Batara Kalam kodamnya, tingkat kodamnya itu paling tinggi Mang Paling tinggi? Paling tinggi. Nah itu biasanya pejabat-pejabat itu suka. Nah untuk enggak kata lain, untuk membentengi hartanya, membentengi jiwanya. Karena kodam dari Batara Kala itu melebihi dari kodam-kodam yang lain. Tingkatnya tingkat tinggi. Nah bahkan bank-bank juga pasti ada. Ada itu 100% ada. Karena kenapa? Saya jangan sampai kecolongan. Orang yang mempunyai harta pasti mempunyai kecurigaan. Kan kayak gitu Mang Apapun bentuknya saya pasti ada penjaganya, sosok goib. Nah sosok goib itu yang paling tingkatannya tingkat tinggi ya Batara Kala itu. Otomatis bank bukan dari hacker-hacker zaman sekarang Mbak ya? Uang pakai ini juga ya? Enggak. Di samping dari segi elektronik, kalau hacker kan elektronik Mang
Digital ya Bang? digital itu yang paling ditakut itu barang-barang yang goib tuh Mang. Takutnya uang hilang sendiri, itu pasti. Kalau bank, kalau masalah digital itu nggak seperti ditakutin Mang. Yang paling ditakutin itu kalau uangnya hilang sendiri. Nah di situ siapa yang akan mengganti? Nggak ada kan? Pasti dia itu mempunyai benteng-benteng yang melebihi, kadar kodamnya itu melebihi dari orang-orang yang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mencuri dengan goib. Iya. Itu kenapa Abah bisa mengatakan kayak gini. Abah pernah keluar masuk bank. Itu daya magisnya itu pasti ada Mang. Oh terasa Bang? Pasti terasa. Magicnya itu pasti terasa. Oh ini pakainya ini, oh ini pakainya ini, oh ini pakainya apa, pasti terasa. Ada yang pakainya bunga, ada yang pakainya betara kala, ada juga yang pakainya pasir malela dan sebagainya, itu banyak untuk penangkal-penangkal. Nah tujuannya itu satu, untuk menangkal goib yang mau mengambil uang tersebut. Karena sudah dipastikan ada sesuatu yang mau mengambil uang-uang yang ada dalam bank itu, pasti ada. Nah, makanya bank tidak mau kecolongan Pak. Cuman nggak pernah diekspos Bang? Enggak Ya? pernah. Itu privasi masing-masing Pak. Itu. Tapi yang merasakan pasti ada aura-aura yang seperti itu, pasti ada. Bah, ini kan ada bocil dua nih Bah di belakang. Kuntai dan Pacing Bah. Ini boneka yang di belakang Abah. Ya. Ini kan sering dipakai syuting untuk hal-hal seperti ini Bah ya. Apa ada aura yang masuk ke situ nggak Bah? Gini Mang, setiap tempat-tempat yang kita pernah jamai, pernah syuting, apalagi di lingkungan ini Mang ya, meskipun itu buatan orang Mang, itu aura-aura mistiknya ada Mang. Ada. Entah itu kodam dari mana, itu pasti masuk. Karena sosok kodam itu paling suka tempat-tempat kayak gini Mang. Ini contohnya di belakang saya ada dua nih. Iya. Yang Mamang sebutkan nih, bocil sama ini. Ini itu ada Mang. Cuma nggak seberapa Energi ya. energinya. Tapi ada tetap energinya. Nah, Pasti kenapa? menempel ya. Pasti menempel. Kenapa apa berbicara seperti ini? Karena apa? Merasakan. Energi bisa menempel kepada sesuatu benda. Itu satu kuncinya Mang. Yang membikinya itu penuh dengan perasaan. Kalau yang membikinya nggak penuh dengan perasaan, nggak ada yang nempel. Oke baik. Terakhir Bah. Jadi untuk menolak hal-hal mistis, gangguan mistis, sebaiknya seseorang harus melakukan apa Bah? Selain pergi ke orang pintar Bah ya. Harus melakukan apa agar cepat sembuh Bah? Untuk saudara-saudara saya tunggal seadam. Kenapa Abang mengatakan saudara tunggal seadam? Karena kita dulu tercipta itu dari nenek moyang Adam, kan gitu Mang. Untuk menghindari sesuatu mistik yang akan terjadi pada diri kita, itu kuncinya satu Mang. Tingkatkan keimanan kita. Jangan pernah takut pada siapapun. Dan selalu ingat, 1 langkah 3 langkah kita harus mengucapkan astagfirullahaladzim. Insya Allah akan diselamatkan Mang. Dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan. Dan saya juga pernah bilang, jangan pernah bangga kalau dikasih kelebihan. Dan jangan pernah sedih kalau belum dikasih kecukupan. Kenapa? Kamu boleh bangga apabila anak-anak kamu bisa mendoakan kamu di saat kamu mati. Dan kamu bisa sedih kalau anak-anak kamu nggak bisa mendoakan kamu di saat kamu mati. Kuncinya yakin dulu. Ikhlas menjalani sesuatu karma baik dan buruknya, meminta ampunan dosa,
Dan jangan lupa beristighfar. Itu Mang kunci Luar biasa. hidup Itu untuk quote dari Abah tadi ya. Jangan pernah sedih kalau belum dikasih kecukupan. Dan jangan bangga kalau dikasih kecukupan banyak. Oke, terima kasih Abah Sukma. Ini kisahnya informatif sekali. Info-info dari Abah menambah wawasan untuk kita semua. Dan Abah masih memiliki banyak kisah ya Abah. masih insya Allah. Untuk Mang. sobat yang ingin mendengarkan lebih lanjut kisah dari Abah, silahkan komentar di bawah. Sekali lagi, Abah tidak pernah menerima bayaran dalam bentuk apapun. Betul, Pak. Hati-hati ya sobat ya. Dan tentunya Malam Mencekam juga tidak menjembatani atau memfasilitasi hal-hal yang berbau uang. Ingat, hati-hati ya sobat. Jadi sobat, sosial media milik Malam Mencekam yang asli itu ada di deskripsi. Selebihnya di luar itu bukan milik Malam Mencekam. Jadi berhati-hati, baik nomor WA-nya juga. Malam Mencekam tidak pernah memberikan nomor WA selain yang ada di Instagram. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Terima kasih Abah Sukma. Kita jumpa Sama-sama, Mang lagi Ei. di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.